Katanya ada puluhan video skandal pejabat negara yang bisa menghebohkan dunia politik Indonesia, dan bahkan lebih heboh dari Watergate di Amerika begitu. Ini video-video apa sebenarnya, Bang? Apa sih yang disiapkan, Bang? Jadi terkait puluhan video itu kan kemarin prosesnya itu memang direkam, kemudian disiapkan oleh Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Ketika beliau sadar bahwa penetapan tersangka kepada beliau itu lebih pada bentuk kriminalisasi. Hasto siapkan bukti video skandal korupsi pejabat negara, PDIP, perlawanan pada kriminalisasi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut siapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto Kristianto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Pengungkapan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku. Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam kasus Harun Masiku. Guntur menyebutkan bahwa video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elit politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Betul, akan diungkap ke publik. Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi, ujar Guntur kepada Kompas.com, Jumat, 27 Desember 2024. Waktu publikasi video. Guntur menambahkan, waktu publikasi video akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto. Dipublikasikannya tergantung saudara Sekjen, bisa kapan saja, sambungnya. Isi video yang akan diungkap. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi ex-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ada soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, kata Guntur. Skandal lebih bombastis dari Watergate. Guntur mengklaim bahwa skandal yang akan diungkap oleh Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik? Daya ledaknya luar biasa, ujarnya. Kasus Hasto terkait suap dan perintangan penyidikan. Sebelumnya, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dan perintangan penyidikan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan bahwa KPK memiliki bukti keterlibatan Hasto dan orang kepercayaannya dalam suap yang diberikan oleh ex-caleg PDIP Harun Masiku kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Larangan bepergian ke luar negeri. Surat perintah penyidikan, Sprindik, penetapan tersangka Hasto diterbitkan KPK dengan nomor Sprint, Dik 153 Dik 0001-12-2024 pada 23 Desember 2024. KPK juga melarang Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Yasona Halaoli bepergian ke luar negeri. Larangan ini berdasarkan Surat Keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Desember 2024. KPK menyatakan bahwa keberadaan Hasto dan Yasona di Indonesia dibutuhkan untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Hasto menanggapi penetapan tersangka. Hasto Kristianto telah membuat video yang disebarkan untuk publik tentang sikapnya menanggapi penetapan tersangka ini. Dalam video tersebut, Hasto menyatakan bahwa dirinya menghormati keputusan KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK, ujar Hasto, Kamis, 26 Desember 2024. Menurut Hasto, sikap yang diambil oleh dirinya dan PD Perjuangan atas keputusan KPK tersebut merupakan wujud ketaatan terhadap hukum. Hasto juga menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Kami adalah warga negara yang taat hukum.
PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kata Hasto. Dia juga menegaskan bahwa dirinya sudah menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya ketika mengkritik kekuasaan, termasuk kemungkinan untuk dikriminalisasi. Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi, ujarnya. Yasona Laoli disebut jadi saksi kunci. Kasus Harun Masiku, ex-kader PDIP yang jadi buronan KPK juga menyeret nama mantan Menkumham, Yasona Laoli yang kini dicegah ke luar negeri. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menyebut Yasona Laoli adalah saksi kunci dalam kasus Harun Masiku. Jejak Yasona Laoli dalam kasus Harun Masiku yang sempat menjadi sorotan adalah pencopotan Dirjen Imigrasi. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Yudi Purnomo Harahap mendukung langkah KPK yang mencegah mantan Menkumham Yasona Laoli, YHL, bepergian ke luar negeri. KPK meminta cekal ke luar negeri untuk Yasona Laoli, mantan Menkumham terkait kasus suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Yudi mengatakan, meski Yasona masih berstatus sebagai saksi, kemungkinan penyidik KPK merasa anggota DPR RI itu merupakan saksi kunci pengembangan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Walau posisi Yasona merupakan saksi, penyidik merasa Yasona adalah saksi kunci dalam perkara ini sehingga harus dicekal yang merupakan kewenangan penyidik, kata Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Desember 2024. Yudi mengatakan, Yasona merupakan saksi yang diperiksa terakhir kalinya sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yaitu suap dan perintangan penyidikan. Karenanya, ia mendorong pihak imigrasi menahan sementara paspor fisik Yasona dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sampai masa pelarangan ke luar negeri selesai 6 bulan atau nanti diperpanjang lagi 6 bulan tergantung kebutuhan penyidik, ujarnya. Terakhir, Yudi mengatakan, perkara suap ini bisa berkembang ke siapapun tergantung bukti yang didapatkan penyidik. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melarang Sekjen PDIP Hasto Kristianto, HK, dan Ketua DPP PDIP Yasona Laoli, YHL, bepergian ke luar negeri. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang warga negara Indonesia yaitu YHL dan HK. KPK mengatakan, larangan Yasona dan Hasto ke luar negeri karena keberadaan mereka di Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Desember 2024. KPK mengatakan, larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dalam proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut di atas, ujarnya seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, Hasto akan ungkap video skandal petinggi negara, PDIP, perlawanan terhadap kriminalisasi.